Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Limatuladia dari 12 IPA 2 absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam panggung dunia, salah satunya adalah KAA. Latar belakang KAA, adanya kekhawatiran dari pemimpin negara Asia dan Afrika mengenai polarisasi dua kekuatan, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang dianggap dapat melahirkan neokolonialisme. Gagasan Konferensi Asia Afrika dipengaruhi oleh beberapa latar belakang, yaitu yang pertama, dingin blok barat dan blok timur. Mengutip sumber belajar Kemdikbud RI, berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945 bukan berarti situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia berakhir, dan langsung tercipta perdamaian dan keamanan dunia. Di belahan dunia, terutama di wilayah Asia dan Afrika, masih ada masalah, bahkan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan bahkan pada tingkat perang terbuka. Seperti yang terjadi di Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Penyebabnya permasalahan tersebut adalah lahir dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Masing-masing blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika agar menjadi pendukungnya. Akibatnya, permusuhan terselubung tetap hidup, bahkan bertumbuh di antara kedua blok dan para pendukungnya. Suasana ini dikenal dengan nama Perang Dingin. Penjajahan di Asia dan Afrika selain Perang Dingin, pergolakan di dunia juga terjadi akibat masih adanya penjajahan terutama di Asia dan Afrika. Sebelum 1945, umumnya Asia dan Afrika menjadi daerah jajahan negara-negara barat. Tetapi sejak 1945, banyak daerah di Asia dan Afrika menjadi negara merdeka, tetapi masih banyak menghadapi masalah-masalah sisa penjajahan seperti di Indonesia tentang Irian Barat, India, dan Pakistan. Kedua, kekhawatiran akibat pengembangan senjata nuklir bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia dan Afrika, mengkhawatirkan pengembangan senjata nuklir yang dapat berakibat permusnahan umat manusia. Beberapa negara Asia dan Afrika yang telah merdeka masih mengalami konflik antar kelompok masyarakat sebagai akibat masa penjajahan atau politik divide et impera. Meski masih ada yang berjuang bagi kemerdekaan bangsa dan negaranya, seperti Aljazair, Tunisia, dan Maroko di Afrika Utara, Vietnam di Indochina, dan di ujung selatan Afrika. PBB masih belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan dunia. Pada masa ini, telah ada badan internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang berfungsi menangani masalah-masalah dunia. Tetapi, nyatanya badan ini belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan dunia, seperti Perang Dingin, pengembangan senjata nuklir, dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Pemrakarsa KAA, yaitu ada Ali Sastromijoyo dari Indonesia, yang kedua Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, ketiga ada Muhammad Ali dari Pakistan, keempat Jawaharlal Nehru dari India, kelima Yunu dari Burma atau Myanmar. Kesepakatan yang dicapai, Dasar-Sila Bandung atau Deklarasi Bandung adalah 10 poin hasil pertemuan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada 18 April hingga 25 April 1955 di Bandung, Indonesia. Hasil nyata dari KAA, penghormatan atas hak-hak dasar manusia asas serta tujuan yang telah dimuat dalam piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial keutuhan wilayah seluruh bangsa. Ketiga, mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa besar atau adikuasa maupun bangsa kecil. Keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam persoalan negara lain. Kelima, menghormati hak dari tiap-tiap bangsa untuk senantiasa mempertahankan diri secara mandiri atau kelompok. Yang terakhir, tidak menggunakan segala peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak sesuai dengan kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, serta tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.